warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradela Novitasari dari kelas 11 BDPM 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas BMC yang telah saya buat dengan tema pot sabut kelapa. BMC atau Business Model Canvas adalah sebuah kerangka kerja visual yang digunakan untuk merancang dan mengelola model bisnis suatu perusahaan. BMC membantu memvisualisasikan 9 elemen penting dalam sebuah bisnis. Elemen pertama adalah customer segment atau segmentasi pelanggan. Yang pertama ada ibu rumah tangga yang memiliki hobi berkebun dan mempercantik halaman rumah adalah target pasar kami. Dan yang kedua, pecinta tanaman hias, seorang yang memiliki minat khusus pada tanaman hias dan dekorasi natural tentunya membutuhkan pot sabut kelapa sebagai media tanam alami. Dan yang ketiga ada toko tanaman dan perlengkapan kebun adalah target utama kami, yakni pelaku usaha yang mencari pot ramah lingkungan untuk dijual kembali. Elemen kedua ada value proposition atau penawaran nilai. Yang pertama, menyediakan pot sabut kelapa dengan harga yang bersaing di pasaran. Dan yang kedua, kami menjamin setiap produk yang dihasilkan memiliki kualitas terbaik, kuat, dan pastinya tahan lama. Kami menawarkan pot bunga ramah lingkungan dengan menggunakan bahan alami yang dapat terurai dan tidak mencemari lingkungan dan pastinya aman. Elemen ketiga adalah channel atau saluran distribusi. Yang pertama ada toko offline, toko fisik secara langsung, dan yang kedua marketplace online, memasarkan produk melalui platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan media sosial seperti Instagram dan Facebook. Selanjutnya ada customer relationship atau hubungan pelanggan, menjalin hubungan baik dengan pelanggan melalui program diskon dan hadiah bagi pelanggan tetap serta memberikan pelayanan terbaik untuk meningkatkan loyalitas. Selanjutnya ada revenue stream atau aliran pendapatan. Yang pertama ada pendapatan utama berasal dari penjualan pot sabut kelapa baik secara offline di toko fisik maupun melalui marketplace. Dan keuntungan pendapatan tambahan dari kerjasama dengan pihak lain seperti toko tanaman dan perlengkapan kebun yang pastinya selalu membutuhkan pot sabut kelapa untuk dijual kembali. Selanjutnya ada key research atau sumber daya utama. Serabut kelapa sebagai bahan baku utama yang dibuat untuk pot sabut kelapa. Dan yang kedua ada alat-alat pendukung untuk proses produksi seperti mesin pemotong, alat pembentuk, dan alat penjahit. Selanjutnya ada rumah produksi sebagai tempat pembuatan, penyimpanan, dan pengemasan produk. Selanjutnya ada key activities atau aktivitas utama. Yang pertama ada pengumpulan bahan baku sabut kelapa dari para pemasok sebagai dasar pembuatan pot. Selanjutnya, pengembangan desain dan bentuk pot sabut kelapa yang beragam dan mengikuti tren tanaman hias. Selanjutnya, melakukan pemasaran digital secara aktif di berbagai platform media sosial untuk memperluas jangkauan pasar. Dan elemen ke-8 ada key partnership atau mitra utama. Yang pertama, pemasok sabut kelapa menyediakan bahan baku utama pembuatan sabut kelapa berkualitas baik dari petani lokal maupun pengepul sabut kelapa. Dan yang kedua, bekerja sama dengan pengrajin di sekitar wilayah produksi untuk membuat pot sabut kelapa dengan berbagai bentuk dan ukuran sesuai permintaan pasar. Dan elemen terakhir adalah cost struktur atau struktur biaya yang dikeluarkan. Yang pertama ada biaya bahan baku, adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan baku pembuatan pot sabut kelapa. Dan yang kedua ada biaya operasional atau biaya yang dikeluarkan untuk membayar listrik dan alat-alat serta biaya transportasi. Dan yang terakhir ada biaya gaji karyawan atau biaya yang dikeluarkan untuk membayar